Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini, Minggu hari Sabat yang dikuduskan Tuhan, walaupun melalui media elektronik, melalui rekaman, marilah bersama-sama kita satukan hati untuk melakukan ibadah raya, menguduskan hari Sabat yang telah Tuhan kuduskan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari jemaat yang berbahagia di mana saudara berada, baik yang mungkin ada di rumah, ada dalam perjalanan, dan maupun di mana saja, kita kuduskan hari Sabat dan kita lakukan ibadah. Jemaat saya undang berdiri. Saudara, kita persiapkan kidung jemaat nomor 18. Pengakuan bahwa hidup kita di dalam kasih Allah, bahwa pertolongan kita ini adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Allah yang setia kekal selama-lamanya. Saudara, berkat tercurahkan, turunlah kiranya atas anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus ada di seluruh jemaat semuanya. Amin. Kita angkat kidung jemaat nomor 18. Allah hadir. Silahkan duduk kembali dan kita satukan hati doa ucapan syukur dan pengakuan dosa. Bapa Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, kami menaikkan syukur seluruh jemaat GITJ Telogowungu yang pagi ini mengikuti ibadah walaupun lewat media elektronik. Tuhan tetap hadir hendak mencurahkan kasih setia-Mu. Tuhan tetap hadir untuk memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga mohon pengampunan dosa dan kesalahan kami, karena kami menyadari dalam hidup kami banyak kesalahan. Kami sering berbuat melanggar apa yang Tuhan firmankan, mengeraskan hati, dan kami sering untuk tidak taat kepadamu. Hari Sabat yang telah Tuhan kuduskan, kami bersama-sama hendak mengakui dosa di hadirat Allah. Kiranya Allah mencurahkan roh kuasa-Mu, Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini bukan bertumbuh karena kebenaran dan kebaikan kami, melainkan oleh kasih karunia Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, dan Allah di dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan jadwal kalender gereja untuk mengajak seluruh sidang jemaat memahami apa yang Tuhan firmankan, yaitu Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ketiga. Saudara-saudaraku, kitab Dapur Mazmur 133 ayat pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sungguh
Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita nyanyikan syukur kita, menyerahkan, menghaturkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan kidung jemaat nomor 337 bait yang pertama saja. Betapa kita tidak bersyukur. Datang pada Tuhan, doa syafaat dan sekaligus doa persembahan. Karena kasih kemurahan Allah, pada Minggu Raya yang Tuhan kuduskan, kami seluruh sidang jemaat menaikkan syukur kami dengan membawa persembahan. Baik saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang mengumpulkan persembahan sendiri dan yang akan diambil oleh majelis gereja. Tuhan menguduskan persembahan dan Tuhan memberkati persembahan yang diaturkan sebagai dupa harum keluarga. Semakin Tuhan menambahkan berkat-berkat yang tercurahkan menjadi bagian dalam keluarga. Jemaatmu tidak akan kekurangan, walaupun di tengah-tengah COVID-19, dalam masa corona yang belum reda ini, jemaatmu tetap Tuhan pelihara atas hidupnya. Jemaatmu Tuhan tuntun dalam kehidupan, berkati setiap apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, ada hasil, ada keuntungan, dan ada rezeki, dan tersimpan kekayaan di rumah masing-masing. Kami juga mohon berkat-Mu, jauhkan dari penyakit, virus-virus yang ada, yang melanda di dunia, melanda di Indonesia, terlebih virus corona ini. Lindungi ya Allah, utus malaikat surgawi untuk membentengi seluruh jemaat-Mu di mana berada, diberkati dengan sehat. Jika saat ini yang masih sakit, berbaring di rumah sakit, kami tahu saat ini Ibu Ana sudah Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan dan Tuhan memberi kekuatan baru dan Tuhan memberikan sehat dan cepat pulang.
Saudara kami yang masih berbaring di rumah seperti Bapak Puji, Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau Tuhan nyatakan sehat, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, Mbak Samirah pun aku doakan bersama-sama dalam lewat media elektronik ini dalam ibadah. Tuhan memberkati kedamaian dan ketentraman, sukacita, kerukunan dalam rumah tangga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan pelayanan GITJ Telogomu, kegiatan selama ini berhenti, tetapi Roh Allah berkarya dan jemaatmu tetap semangat. Oleh sebab itu Tuhan, hembuskan angin Roh Kudus untuk menuntun, menghantar kehidupan jemaat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi ini kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Allah dengan tema indahnya keluarga rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, saudara. Dikatakan begitu dambaan Daud sebagai pemimpin untuk menjelaskan agar rumah tangga yang dimiliki seluruh jemaat ini hidup dengan rukun dan damai. Saudaraku yang terkasih, kebersamaan belum tentu ada kerukunan. Walaupun orang bisa bersama-sama, belum tentu rukun. Yang dimaksud Daud, bagaimana keluarga itu hidupnya rukun di tengah-tengah kebersamaan antara suami, istri, anak, menantu, cucu, dan komunitas satu keluarga. Keluarga adalah unit yang paling kecil sebagai pelayanan kasih dan praktek kasih. Saudara, jikalau keluarga itu yang didambakan Daud, alangkah indahnya, begitu indahnya, begitu eloknya, begitu baiknya kalau keluarga itu hidup dalam rukun. Saudaraku yang terkasih, merelevansikan hidup dalam kerukunan. Orang rukun itu pasti ada kasih. Berarti kasih mengemas dalam kehidupan keluarga, mendasari di dalam komunitas, bersosialisasi, berinteraksi satu dengan yang lain. Di tengah-tengah berinteraksi, di tengah-tengah berkomunitas, kasih itu ada pengampunan. Mau mengampuni satu dengan yang lain karena mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin membuat hati jengkel. Tetapi kejengkelan ini tidak mendalam, tetapi diwujudkan dalam kasih. Aku mengasihi, aku pasti mengampuni. Saudaraku, orang mau mengampuni orang lain berarti hidup dalam sabar. Sabar menghadapi segala sesuatu, sabar untuk mewujudkan kerukunan itu pasti ada kesabaran, menyabari kehidupan satu yang lain. Di dalam kesabaran ini diwujudkan tengah-tengah komunitas ada saling menolong, membantu satu dengan yang lain. Karena ada kasih, kami rukun, ada kebersamaan, kami saling membantu satu dengan yang lain. Yang lain repot, misalnya kita membantu. Kehidupan jari kita ada 5. Walaupun berbeda, ada ini, jentik ini, ada 5 berbeda-beda. Tetapi kalau untuk memegang ada kerukunan, kebersamaan, ada saling rendah hati, ada saling kekompakan. Yang ini, yang pendek, yang tinggi, merendah,
untuk menyatukan kebersamaan. Itulah saudaraku, orang ada rendah hati di dalam rumah tangga yang tercipta rukun. Begitu digambarkan, Daud menjelaskan pada waktu itu bagaikan kehidupan yang dialiri berkat. Saudara-saudaraku, seperti minyak yang baik. Minyak yang baik bukan asal minyak. Minyak yang baik yang di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke jubahnya. Dari atas turun, berkatnya akan mengalir terus. Tuhan memberikan satu anugerah yang tidak masuk akal pada waktu dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang ke-3 kita lihat Bapak Ibu dari Mazmur 133, seperti embun gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion. Bapak Ibu, antara gunung Hermon ke gunung Sion menurut radius itu 400 km dan melalui lembah, jurang dan padang gurun yang tidak masuk akal. Tetapi jika itu kehidupan ada kerukunan, tidak ada yang mustahil. Berkatnya akan tercurahkan dari gunung yang jauh ke gunung yang lain. Gunung Hermon mengalir terus melalui lembah, jauhnya 400 km, sampailah ke bukit-bukit Hermon. Saudara, tidak masuk akal jauhnya. Sini Surabaya 360 km, ini jauhnya 400 km, tetapi berkatnya semakin dan terus tercurahkan. Saudaraku yang terkasih, tidak masuk akal, tetapi itu akan terjadi kalau ada dalam kerukunan. Kiranya Tuhan terus mengalirkan berkat-berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Berkat itu untuk kehidupan selama-lamanya. Ayat yang ketiga bagian. Saudara, oleh sebab itu, apa sih rahasia berkat yang tercurahkan? Satu, berkat damai. Karena ada rukun. Kerukunan itu ada hati damai satu dengan yang lain. Bagaimana saudara satu keluarga tidak rukun? Ada kedamaian? Tidak ada. Berkat kedamaian dan berkat hidup yang sukacita, hati penuh gembira, sukacita, tidak ada beban dalam keluarga, tidak ada beban dalam pikiran, tidak ada beban di dalam kehidupan. Dan kalau damai, sukacita, memiliki kesehatan, diberkati sehat karena hati penuh gembira, hati yang gembira. Sekaligus berkat ekonomi itu ditambahkan, kita tidak akan mengalami kekurangan. Saudara, mari kita relevansikan dalam Mazmur Daud. Begitu alangkah indah dan baiknya keluarga jemaat GITJ Klonggowu hidup dalam kerukunan. Dimulai dalam keluarga, dimulai dalam komunitas kecil, dan seluruh jemaat GITJ Klonggowu. Tuhan memberkati. Shalom pada malam pagi ini. Tuhan senantiasa akan menambahkan berkat. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudaraku, kita satukan hati dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pewartaan firman-Mu malam hari ini untuk memotivasi kehidupan dalam rumah tangga yang rukun dan berkat akan Tuhan curahkan. Pagi ini kami berdoa Tuhan, seluruh jemaat GITJ Klonggowu dalam pemeliharaan tangan Allah. Oleh sebab itu, kami bersama-sama berdoa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat, saya undang berdiri bersama-sama. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Saudara, walaupun di rumah, walaupun mungkin ada dalam perjalanan, mari kita untuk mengikrarkan dan bersuara untuk mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi ini dengan ucapan syukur dan terimalah berkat Tuhan. Dan kita siapkan hidung jemaat nomor 406. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Allah dan karunia dan kasih Allah. Diberkati sidang jemaat GITJ Tlogomu, baik secara pribadi yang setia untuk melakukan ibadah, dan Tuhan semakin tambah-tambahkan, dan keluarganya Tuhan atas pemeliharaan tangan kasih-Mu. Oleh sebab itu, turunlah kiranya atas anugerah dan sejahtera kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, dalam karya tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menuntun langkah kehidupan jemaat di tengah-tengah kehidupan saat ini. Walaupun suasana COVID-19, Tuhan tetap memelihara dan menyelamatkan. Bahkan berkat Allah semakin Tuhan curahkan. Maranatha, haleluya, amin. Saudara. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan, sehingga ku selalu anugerahkan pada seluruh jemaat Tlogomu. Amin. Shalom. Tuhan berkati.